cari yang lagi bagus-bagusnya. Cekodam, cekodam, kodam apa yang cocok denganku? Biar lancar rezeki, kerja lancar di sana sini. Cekodam, 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 tolongin dong di cekodami. Tadi pas lu joget kok hilang. Begini hilang itu. Lagi bikin apa kita? Jadi for today, karena kita tuh butuh sama yang rasa-rasa ada manisnya, ada asemnya, ada gurihnya kayak kehidupan. Yes. Hari ini aku mau bikin gudeg Jogja. Loh, bukan dong. Asinan. Kita mau bikin asmuni. Pelawak dong asmuni. Asinan Kiamboy. Kiamboy. Oi. Kiamboy. Kenapa namanya Kiamboy? Karena for this is, ini tuh basically-nya dari buah plum. Buah plum yang sudah dimanisin, sudah dikeringkan dan diawetkan. Ingredientnya ini terdiri dari anggur hijau. Terusnya di sini ada buah songkit. Terus di sini ada buah yang nggak pernah bener. Salah mulu. Terus ini ada buah lengkeng. Ini ada leci. Wah, bisa naruh HP dong. Laci. Ini ada mangga. Jadi ini kan sama-sama lagi viral kan? Iya. Jadi misalnya kita kalau bikin hari ini nanti disajikan itu buat seminggu atau 6 hari supaya rasanya udah lebih nyerep. Makin disimpan di lemari es itu makin enak. Iya, apalagi kalau nggak dimakan. Kamu Makin awet kan? Makin awet sih, iya bener. Tapi enak disantap itu pas lagi dingin ya Anwar ya. Iya. Tapi by the way ya, ini tuh kan lagi rame banget tuh. Si itu pada demo yang biasa ojek online. Oh iya, ojol-ojol lagi pada demo. demo. Bukan demo, lagi menyuarakan aspirasinya. Bener. Karena menurut gua tuh kalau ojek online tuh kayak ibaratnya apa ya? Life hack. Jadi kayak mempermudah kita gitu kan. Kalau kita kan multitasking susah. Kita juga yang nganter, kita juga yang ngerjain susah. Atau kita pengen sesuatu di saat kita lagi urgent, kita pakainya ojek online. Benar, ojol sekarang tuh bisa ngusir tikus. Oh iya. Kalau aku pakai ojek online tau nggak buat apa? Buat apa? Ini sih sebenarnya secret ya. Aku secara eksklusif nggak pernah cerita sama siapa-siapapun. Cuma di OTW spesial. Iya. Jadi dulu kan aku punya mantan. Mantan aku tuh maaf ya. Sabar. Sedih. Mantan aku tuh suka bohong sama aku. Aku tahu. Tahu kan? Silent please, oke? Ya kan ceritain. Iya, maksudnya biar orang tahu ceritanya, jangan tahu orangnya. Iya, boleh. Jadi waktu itu dia tuh suka bohong. Misalnya dia bilang gini, sayang aku tidur dulu ya. Masa maghrib-maghrib tidur mau ngapain? Nah, iya benar. Iya, kesambet setan itu mah kalau kan? maghrib tidur. Terus tiba-tiba besoknya lagi aku bilang gini, sayang aku udah sampai apartemen nih, kata gitu. Terus tiba-tiba kamu tahu, aku langsung nyari ojek online. Cek. Pak, tolong kirimin makanan ke apartemen ini, unit ini. Dia udah di lobi nih. Tapi Bapak jangan ke lobi, aku telepon kan. Bapak sekarang lihat ke bawah, ke basement. Liatin di parkiran lorong ini ada mobil ini nggak. Bapak tungguin sampai jam 3 ya. Nungguin. Mas, ada nih orangnya. Dia mau ngasih makanan. Jangan. Bapak liatin. Dia sama siapa? Dia sama cowok. Wah. Ini gimana makanannya? Ya udah, tolong Bapak fotoin. Kirimnya gimana? Kan ada kan kalau di ojek online pakai message kan? Tolong kirimin foto saya ke siapa sampai detail orangnya. Udah kelar difotoin. Terus makanannya gimana? Udah, makanannya Bapak bagi-bagi ke teman-teman Bapak. Wow. Besoknya aku ketemu pacar aku kan. Aku datang ke apartemennya. Cek. Halo sayang. Habis dari mana? Enggak kok, aku tidur dari tadi. Handphone aku giniin. Ini siapa ya? Oh my god! Kamu tahu? Pas kamu giniin, ini siapa? Dia begini bengong kan? Karena masih kekunci kan? Ya. Tolak dulu. Langsung aku putusin hari itu juga. Ada tamu. Keluar. Masuk. Halo. Aku mampir ya ke sini ya. Sini. Lagi pada ngapain? Lagi pada biasa, Mama lagi pada ngerumpi. Anwar, bentar ya Prilly ya. Bentar. Kenapa? Bentar. Kok bisa kedatangan mantan gua waktu SMP? Sorry, gua nggak tahu ternyata nih mantan lu waktu SMP. Waktu SMP. Jadiannya gimana? Gua lagi makan somai di kantin. Lu makan somai di kantin? Jatuh somai gua. Terus? Dia bilang, ih sayang, ih baper. Langsung jadian Jadian waktu itu. Oh. Putusnya gara-gara apa? Gara-gara apa? Apa yang sayang? Somainya. Nah, putus. Nah, langsung putus. Cuma 1 menit jadiannya. Oh. Sampai sekarang gua belum bisa move on. Coba kasih tahu deh kalau emang ini mantan lu. Wallpaper gua Prilly mulu. Wah, bener. Ternyata ada ya cowok yang wallpapernya muka aku terharu loh. Emang selama ini nggak ada?
Nggak ada sih kayaknya. Aku aja kalau scroll ada muka kamu, aku pakai tisu loh. Bisa aja. Prilly apa kabar? Apa kabar? Sini, sono. Aku tanya masak. Ya Allah. Baik dong. Lagi masak apa? Aku lagi bikin kesukaan kamu. Apa itu? Ini ada asinan buat nanti di hari pernikahan kita. Oh. Emang Prilly mau ada pagar ayunya? Pagar ayu. Enaknya nikah udah sekalian sama MUA aja. Dan dong. Prilly apa kabar? Baik dong. Kamu makin cantik deh. Itu bulu matanya nomor berapa? Ini asli loh. Wih, bulu matanya panjang Ini asli. banget. Ih, coba ngedip. Tuh, nyetopin angkot. Cantik banget, Prilly. Kita kan lagi ngebahas ini ya, ngebahas ojol kan. Oh iya. Fungsinya ojol. Nah, kamu kan udah artis papan atas nih. Pernah nggak sih artis-artis kayak kamu tuh naik ojol gitu? Kalau nggak pakai aplikasi ojol? Aku naik banget kalau macet. Terus aku suka berhenti di pinggir buat naik ojol karena biar nggak telat meetingnya. Oh. Dengan nama besar Prilly masih naik ojol. Hebat banget. Iya. Beruntung banget ojol Ini itu. dia aja ya belagu banget gak pernah naik ojol. Kemarin aku liatin ya, dia di pinggir jalan. Kamu kan naik ojol ya, naik bak sampah. Begini dong. Masa naik bak sampah? Sampai dorongnya. Ya soalnya membantu banget kalau misalnya lagi di tengah-tengah macet. Terus aku kan nggak enak kalau meeting telat kan. Iya. Apalagi kalau misalnya aku mau presentasi atau apa. Jadi aku suka izin sama timku. Aku nggak apa-apa ya naik ojol ya gitu ke sana. Berantakan deh rambut. Tapi yang penting sampai sana Sampai tepat tepat waktu ya. Gak apa-apa, walaupun rambut kamu berantakan, tangan aku bisa rapihin. Tangannya sisir. Sanggil batu. Dari tadi aku perhatikan Prilly selalu dirayu oleh tukang sagon yang satu. Dirayu terus. Iya. Ate, emang lu udah sebesar apa bisa mau mendekati seorang Prilly? Iya, Prilly lu. tuh high value woman. Emang dia Hati-hati sama tipenya dia. yang emang high banget. Oh, cowok minder kalau deket sama dia. Iya, mandiri. Iya. Cantik, iya. Berprestasi, iya. Pencapaiannya apa aja semuanya Iya. udah level-level top up semua. Makanya. Tipenya gimana Kak Aku Prilly? tipenya yang baik. Ciri-ciri fisik dulu. Kenapa sih harus fisik? Kan Oke. nggak harus semua itu pakai fisik. Happy. Satu poin aja ya. Oh, iya. Satu poin. Oke, sifat. Yang baik dan nggak minder sama aku. Lu udah makan? Baik. Oh baik. Kayaknya belum pada makan siang dah, Teh. Nanti gue traktir lo semua. Keren. Oh, bahe. Jagonya ke pamer ini ya. Love language-nya act of service. Minum. Tawarin mau minum, mau apa? Bawa di Tawarin. Teh, minum Teh. Nah, itu dong gelasnya. Terima kasih ya. Tuh. Apalagi, Terus apalagi? apalagi Kak Prilly? Act of Lagi kan service mau. banget. Iya. Bukan ekosistem sih, lebih ke pembantu emang. Minumnya di bagian sini bibirnya ya. Kenapa Gimana? emang? Yang ini bekas aku. Enggak, bercanda. Batu Aku tuh nggak muluk-muluk, yang penting dia baik, perhatian. Terus dia nggak apa-apa kalau aku tuh kerja mandiri gitu. Materi nggak jadi masalah kok. Serius, materi nggak jadi masalah. Itu sih Teh, nomornya nomor 1 itu, materi nggak jadi masalah. Teh sekarang masih miskin. Enggak, karena kan rezeki tuh bisa dicari berdua. Nah, itu dia. Susah nyari cewek yang begini ya. Bagaimana Anwar melihat ini? Saya juga mau dong. Langsung mau Iya juga. kan? Emang mantan-mantannya yang dulu tuh nggak memenuhi kriteria Prilly. Memenuhi dong, kalau nggak memenuhi kan nggak jadi pacar. Dan lama-lama itu Lama, hubungannya. aku lama-lama kalau pacaran. Putusnya gara-gara apa biasanya? Putusnya pasti karena tiba-tiba ada perbedaan prinsip di tengah jalan gitu. Iya. Misalnya awalnya dia nggak apa-apa, aku kerja sibuk. Ya. Lalu? Tapi di tengah-tengah pacaran ternyata itu jadi masalah. Nah itu kan susah ya Oh gitu. iya. Jadi nggak konsisten dari awal ya, nyepik doang di awal tuh. Iya. Tapi kan Dikasih para yang rata manis Makanya doang. cowok tuh jangan suka manis di awal Iya, dong. dasar Kalau lo. emang masalah aku sibuk, ngomong dari awal. Jadi aku akan cari solusinya dari awal. Tapi kan kadang gitu, rata-rata orang pacaran kan hanya pengen sempurna di awal. Oh, aslinya kelihatan nanti di akhir-akhir. Kelihatan emang dasar begitu. Tidak kamu sayang. Tapi maaf ya, saya suka terbawa Esomi. Emosi. Kak Prilly, yang Cinlok sama Kak Prilly tuh banyak ya? Iya.
Kapril itu gampang sayang memang apa gimana sih? Aku pacaran yang gara-gara dari lokasi tuh nggak ada. Jadi biasanya kita itu syuting nih, terus udah lama nggak ketemu, abis itu tiba-tiba ketemu lagi, terus kan karena udah kenal, udah pernah syuting dulu, abis itu baru pacaran. Jadi nggak pernah gara-gara syuting. Oh, Gitu. bukan gara-gara satu. Tapi tuh ini rata-rata proyekan bareng, Prim. film sama sinetron gitu ya. Yang pernah sama aku waktu itu kita malah nggak sengaja syuting FTV bareng. FTV? Itu kan cuma 3 hari syutingnya. Iya. Jadi ya maksud 3 hari doang nggak mungkin lah cinlok kan. Nggak mungkin. Tapi jadinya berteman. Habis itu ketemu lagi 2 tahun kemudian satu project lagi ketemu lagi. Terus akhirnya lama-lama jadi teman terus deket gitu. Jadi nyaman ya. Iya jadi bukan gara-gara satu project itu terus pacaran di situ enggak. Nah kalau Kapril nih, kalau sama yang tiada yang hebat. Ahmad Dhani, Ahmad Dhani. Iya, salah. Ya Allah, Vidi. Itu kan sempat juga katanya kan, Iya. kamu udah direstuin sama orang tuanya Vidi juga karena sering main. Enggak, itu lucu banget. Jadi waktu itu Vidi lagi nggak sama Sheila ya, jadi lagi nggak sama siapapun. Terus aku kan sahabatan sama Vidi. Terus papahnya itu suka bercanda gitu, karena aku sama Vidi kan kita cocok banget kalau ngobrol kan. Terus aku suka main ke rumahnya, terus papahnya suka gini, ini calon mantu ya gitu-gitu gitu. Orang tua emang suka bercanda gitu papahnya ya? suka bercanda kayak gitu. Habis itu ya emang kita udah sahabatan banget, bukan yang mau pacaran. Kamu mau nanya-nanya soal zodiak katanya kalau ada Prilly. Zodiak. Oh iya. Iya. Jadi kamu apa? Libra, Ini kamu cocok apa? sama Gemini. Oh iya. toksik, Iya loh. toksik. Tapi Libra sama Gemini cocok, kita satu elemen. Iya, jatuhnya kita kayak bestie berdua. Nggak pacaran. Kamu apa? Aku Cancer. Oh Cancer, papa aku Cancer sama Tuh mama kan. aku. Jadi melihat sosok papa dong kalau Kayak Opin ya? Iya. Bener. Katanya Cancer itu setia sih. Setia. Aku cocok kok sama mamah kamu. sama Prilly-nya dong. Tapi kalau kamu biasanya apa zodiaknya? Aku Sagittarius. Oke. Aku Sagittarius. cocoknya Jauh, kamu jauh. apa-apa? Libra. Aku sampai udah nggak tahu cocoknya sama apa ya karena Karena Udah eksplorasi banyak ya. gagal terus. dia ngerosting Sama dirinya zodiak. sendiri. Jadi apapun zodiaknya boleh deh, yang penting mau bertahan sama aku gitu. Oh bener. Tapi kamu percaya sama zodiak? Karena kan katanya zodiak kan kalau ini cocoknya sama ini cocoknya Aku sama percaya ini. karena beneran kejadiannya kayak gitu. Oh relate. Iya, jadi misalnya kayak Libra tuh cocok sama Gemini. Pas aku deket sama Gemini tuh cocok banget. Terus misalnya kayak kalau Libra sama Sagittarius itu hubungannya bakalan seru. Beneran seru, tapi ya cuma seru aja, nggak untuk masa depan gitu. Oh berarti abis ini akan cocok dengan Gemini ya Allah, tolong ya Allah. Keren. Tapi cocoknya itu Libra itu sama zodiak Zulhijjah. Zulhijjah itu bulan. Sepertinya makin kacau obrolan tentang zodiak ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap di OTW pokoknya kita ngobrol zodiak. Di saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari. OTW. Setelah membaca profilnya dia, punya hobinya diving, mancing, dancing. Dan akhirnya Gak ada. dan akhirnya membuat gue jadi salting. Bisa banget ya. Kagak, biar imbang Gak aja. apa-apa salting, asal jangan jadi asing. Dahulu kamu. Lagu Juicy Lucy. Tapi kenapa memilih hobi diving dan mancing? Itu kan hobi bapak-bapak. Iya. Sih. Sebenarnya awalnya karena aku tuh ngerasa hidup aku tuh isinya kerja doang, sepi kan. Bangun tidur, kerja, nggak ada yang nemenin. Jadi cari kegiatan deh apa ya yang seru. Akhirnya diving, terus mancing, habis itu sekarang free diving. Dan kegiatan di laut tuh menyenangkan banget. Terus kalau mancing di laut tuh nggak sebosen yang dipikir. Kita tuh mancing kan ada beberapa metode. Kalau di laut tuh aku metodenya popping sama jigging. Jadi mau popping sama jigging itu umpannya harus digerakin. Jadi kita tuh gerak terus, nggak yang diem nunggu gitu. Kita gerak terus popping, jigging gitu. Mancing, diving, free dive tuh bikin tenang, Bikin tenang. banget. Iya, karena kalau diving kan
kita kan nggak bisa ngomong sama siapa-siapa ya, cuma Iya ngedengerin juga sih. nafas kita gitu ya. Bener. Jadi cuma ngeliatin ikan, ngedengerin nafas kita. Kalau free dive ya tahan nafas, ngeliatin. Mancing juga fokus sama dapat ikannya. Jadi yang biasanya kerjanya rame, ngobrol sama banyak orang, ketemu sama banyak orang, pas di laut tuh bisa me time. Oh iya, karena udah sering, udah capek ketemu banyak orang. Betul. Akhirnya ngelampiasin lah ke situ. Iya, ke biasanya ke situ. ikan-ikan. Terus ya udah sekarang jadi rescue diver. Tuh, sekarang dia tahapannya udah rescue diver. Bukannya hobi Udah bukan lagi. hobi lagi. Rescue Itu gimana, diver Kak? apaan? Jadi aku Penyelamat, bertugasnya penyelamat. untuk menyelamatkan, bisa menyelamatkan. Nyelamatin orang tenggelam. Kayak Iya. tim SAR, Basarnas Iya apa ya? banget kamu. Udah tersertifikasi kemarin. Dan katanya cita-citanya Kapil ini ingin jadi instruktur juga. Mau jadi instruktur Zumba. Zumba orang kata. Zumba, bukan Diving, nih, diving juga. Maksudnya juga iya lagi. Instruktur diving sayang. Oh, Instruktur. Kamu kalau mau diving. belajar diving nanti aku ajarin Tuh, kalau aku udah dapet bisa. license-nya ya. kalau aku mau menyelam di hati kamu aja. Semuda ini udah jadi dive instructor. Pengen. Ya kan? Udah punya Doain ya. anak Amin. murid, udah punya anak buah, bayangin aja. Best banget kan? Makin minder gak cowok-cowok deketin dia? Udah. Justru cowok tuh harusnya bangga dong kalau misalnya punya cewek yang bisa banyak hal. Jadi kan bisa ngebantuin dia banyak hal. Bisa diandelin, bisa Gitu. diandelin. Bisa ikut eksplorasi dan ceweknya nggak ngandelin ke cowoknya ya. Iya, misalnya dia baru nyoba diving, aku bisa nyelamatin dia, bisa jagain dia gitu. Itu kan aku kalau kesepian kan gitu ya. Iya. Kamu kalau kesepian Kalau lu ngapain? kenapa kayak mana lu? Kalau aku kesepiannya. Gak pernah sepi sih lu ya. Tapi banyak ya, hidup kamu banyak eksplorasi ya. juga. Emang Enggak. ngapain kalau Aku sama kayak kamu juga. Aku tipikal orang kalau sepi itu mengalihkan sama hal-hal yang bermanfaat. Oh. Kan aku chef kan. Biasanya aku cooking sendiri. Benar, chef. Terus karena kerjaan kita sering banyak orang ya. Kadang kan energi kita suka udah keserap kan. Terkuras. Aku pergi Terkuras. ke perpustakaan nasional tuh. Oh, Lukis, jadi mendalami wawasan. Jahit. Jahit. gitu. Jahit. Beneran kan ini? Beneran. Makanya aku bilang kayak gini, kalau cewek yang sibuk cocok sama cewek yang sibuk. Jadi kita sama-sama nggak butuh perhatian. Kayaknya gue cocok sama Ger. aku tahu. Gak usah pegang-pegang dong. Lu kan pegang-pegang aja masih Iya, basah, lu. jangan Iya, pegang-pegang. maaf. Enggak, tapi aku setuju. Soalnya aku pernah deket sama yang nggak sibuk sama yang sibuk. Kalau yang nggak sibuk, dia nanti akan sedih kalau kita nggak perhatiin dan Iya kita sibuk kan? kan. Tapi kalau yang sibuk tuh kita sama-sama sibuk sendiri. Nanti pas ketemu jadi quality time. Iya. Nah, Long time no see berdua. Long time no Ate, quality time. Ate kesepian ngapain, Teh? Ibadah udah pasti kan. Masya Allah. Cowok-cowok religi ya. Imam yang baik banget. Kata Prilly imam yang baik banget tuh. Satu poin lagi. Gue kalau kesepian lagi galau tuh nongkrong. Oh iya. Tapi gue kesedihannya. Di mana? Di WC? Gue simpen. Kan dong. Itu WC duduk lagi. WC duduk. Enggak, gue nyimpen kesedihan gue sendiri biasanya. Oh, gitu. Jadi kalau habis sama temen, have fun ya balik. Masuk mobil langsung nangis. Oh, lu tidak ingin kesedihan lu diketahui orang lain. Kalau punya mobil, kalau Kalau motor, have fun ya. Naik motor, helm baru. Kirain narik ojek. Yang penting gak kelihatan. Tapi waiting list ya. Waiting list. Waiting list. Oh, waiting list. Tadi kan aku habis bikin something for you. Oh, ya, oke. Makanan-makanan seger gitu kan. Tunggu sini ya. Oke. Bang Diki, Bang Diki. Oh, aku kesepian aku. Kalau aku orangnya gamers banget, jadi nggak pernah kesepian. Selalu main game di rumah. kalau Tapi aku. main game di smartphone kan, bukan mainin perasaan orang kan? Main game konsol. Oh, oke. Game konsol. Jangan game. sampai mainnya mainin perasaan orang. Prilly juga gamers. Gamers apa? Ini gemers. Anak-anak. Oh, iya, iya. Makanan mama udah jadi. Kamu jangan deket-deket anak saya ya. Iya maaf Ini Ibu. Bunda. Kamu katanya mau sama aku, kok jadi mama aku? Oh lihat, laki banget kan? Canda. Oh, canda. Karena Iya. wanita itu suka sama laki-laki yang menghibur dan menyenangkan. Betul. Dia ini sangatlah pemberani di sini. Ada apa? Enggak, tadi aku lihat kayak Jantan. ada bayangan aja. Oh iya. Ada bayangan tadi aku Itu lihat. bagian dari acting aja. Cowok duduk gimana? Cowok duduk. Gentleman banget dong. Laki sekali. Gila. Cowok nuangin itu makanan. Ya. Iya. Nah, ini ada buah-buahan segar buat kamu. Ada apa? Lah, tuh tadi gue yang ngagetin jalan. Iya. Ini berani. Tadi katanya cowok.
kelihatan. Tuh lucu kan, aku kan suka jail-jail gitu Jail. loh. Iya, Iya kan, kalau kita suami istri gitu Nah. kita manggil. Masa suami itu jadi bunda sama emak? Aku nggak bisa bayangin. Tapi emang kamu tuh orangnya happy ending ya, enjoy di mana ya? Happy ending. Apa sih namanya kalau kita dekat sama Funny. Iya, Fanny dekat sama orang. Vibe-nya Vibe-nya menyenangkan. positif. Vibe gitu. Menyenangkan. Sih loh. Dia senyum kamu aja aku udah nyaman loh. Ayo kapan dituangnya? Dari tadi ngobrol mulu. Orang udah nungguin ini. Kok deg-degan beneran ya? Anak blushing loh itu memerah pipinya loh. Nahan ya. Ayo, Makasih ya. Silakan. Kak Prilly sambil makan sambil di-review rasanya Ngambilin kayak temennya gimana? beda. Aku Ngambil tuh temennya suka nggak banget mau. loh sama yang suka-suka masak gini. Tuh kan. Coba ya Sebuah mangganya poin ya. plus dari Kak Prilly. Apalagi kalau kita tahu kan, Prilly juga hobi masak tahu. Iya. Enak banget. Serius. Sumpah enak banget. Kasih tahu resepnya. Kamu mau tahu resepnya nggak? Apa tuh resepnya? Nanti kamu aku undang ke kitchen aku buat masak. Asik. Bener ya? Iya dong. Oke. Aku punya ini, Kak, punya studio kitchen gitu. Nanti kamu yang masak, sudah kan gini. Sayang, kita masak berdua ya. Aduh, Mama, aku Kalau misalnya sama-sama suka masak kan, kalau istri lagi masak gitu pagi-pagi terus kayak dipeluk dari belakang gitu pagi-pagi ya kan. Iya. Bikin sarapan bareng. Bener. Aku Terus pernah masak. disuapin kayak gini. Iya kan. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Gimana disuapin sama Prilly? Rasanya penuh dengan kelembutan. Mama. Ih, lari. Hei. Ya Allah. Ya Allah. Gini kan maksudnya aku tuh kalau punya pacar tuh gitu, aku suka Iya. aku suka act of service, suka nyuapin, suka Emang apa? mijitin. Body language. Body language. Body love language. Love language. Act of service doang Aku act atau of service. ada yang lain? Sama word of affirmation. Aku tuh seneng kayak muji. Muji. Gitu. Tiap hari kayak good morning. Iya pasti kayak halo, misalnya dia kayak melakukan apa dalam hari itu, aku pasti kayak aku bangga banget sama kamu gitu. Aku suka masakin, suka mijitin. Mau cobain gak nih pijitan aku nih? Kenapa lu menggerin? Kenapa? Lu coba. Kenapa? Kamu tuh bener baik banget sih jadi. Nyaman ya. Coba pundaknya aku pijitin ya. Pijitin. Coba kayak ini. Enak kan? Enak banget. Ngomongin kegiatan Enak hari kan? ini. Kegiatan. Tuh. Hari ini coba ikutin aku. Sambil mijit, sambil kamu sambil ngomong gini ya. Ibu turun di mana? Ini multi komplit tahu bener-bener. Iya, bener. Iya. Multifungsi. Apaan aja bisa ya? Tapi teman-teman ya, Perfeksionis. Perfect. di balik kesempurnaannya Prilly apa aja bisa, Ya. tapi dia punya ada satu cerita, mohon maaf nih agak sedikit aneh nih menurut aku. Apa ceritanya? Dia, mohon maaf, suka ngobrol sama pohon. Aku takut. Pantesan tadi dia mijitin pohon. Pasti kan? Itu tuh dulu cerita waktu SD. Jadi mama aku tuh cerita, kamu tuh inget gak sih dulu waktu SD, mama aku tuh dipanggil sama wali kelas. Karena aku tuh nggak mau masuk ke kelas. Terus pas ditanya, emang kenapa sih Prilly nggak mau masuk ke kelas, Bu? Iya dia maunya mau ngomong sama pohon jambu tuh, Bu. Gitu. Kenapa ngomongnya sama pohon? Aku nggak inget. Yang aku inget tuh aku kalau istirahat, misalnya yang lain main apa, aku tuh di sekolah aku tuh ada kebun belakangnya gitu. Aku tuh suka ke kebun belakang nyari belalang gitu. Terus nanti belalangnya aku masukin botol gitu, aku nama-namain satu-satu. Oh, cewek-cewek liar ya. Makanya akhirnya sama mama tuh ini harus dikasih kegiatan nih. Makanya aku banyak lesnya, les segala les udah deh. Les musik, les sempoa, les kumon, les matematika, terus diikutin sanggar. Sanggar juga Ananda waktu itu kan. Iya, sampai aku akhirnya itu ikut bolang, bocah petualang. Bocah petualang pernah. Ikut bolang pernah ikut juga ya, katanya ke Gunung Rinjani. Iya, aku dilepas tanpa orang tua 14 hari, kita ke NTB. Terus aku naik Gunung Rinjani umur 13 tahun. Wih. 13 tahun udah naik gunung, bayangin aja. Cuma handphonenya handphone jadul ya, dan mana kepikiran anak zaman Foto-foto dulu foto ya, ya. foto-foto. Jadi kayak Abadikan momen. nggak ada dokumentasinya. Cuma aku inget banget waktu itu di Gunung Rinjani tuh kita kemah gitu, terus dingin banget, terus makannya singkong bakar, seru banget deh. Ketahuan kalau nanti nikah sama Anwar, yang naik ke pelapon benerin genteng kayaknya dia. Bukan Anda.
Iya. Yang beli galon. Begini nih ya. Pegangin tangga dong. Beli tangga. Udah belum sayang katanya. Aku masak aja, dia masak aja katanya. Ya kan pernikahan itu Prilly di atas yang begini nih. Yin dan yang. Iya kan, gitu. Tapi katanya juga Prilly itu pernah nggak sadar kalau terkenal. Sampai-sampai dia pernah ngasih nomor HP-nya ke fans-fansnya dulu. Terlalu baik kayaknya. Terlalu baik. ada nggak sih? Kita lihat nih, ada videonya nih. Sebaik itu loh. Beneran dikasih. Akhirnya gimana? Enggak, aku tuh beneran nggak ngerasa aku terkenal. Terus itu lagi syuting, di depan itu banyak fans yang nungguin di pagar Ya. kan. So aku bingung kenapa sih mereka nungguin di pagar gitu. Kok nggak masuk, kasihan banget, panas gitu. Jadi aku Suruh masuk. jadi aku kayak, tapi nggak boleh dong sama kru kan masuk. Akhirnya aku samperin tuh, makanya kan dibatasin pagar Ya. kan. Kalian ngapain panas gitu? Ya nih Kak, gini minta nomor telepon dong Kak. Oke, udah aku nggak merasa Oke. Ya aku nggak merasa itu adalah hal yang nggak boleh karena aku pikir oh ya udah kita mau berteman gitu kan. Terus ya udah aku kasih kan nomor teleponnya. Terus Kak beneran ini nomor Kak? Iya telepon aja nanti aku angkat deh gitu kan. Nah terus pada saat itu nomor aku tuh disebar di Twitter gitu. Abis itu ya udah sehari tuh ada kali berapa puluh orang nelfonin aku dan aku angkat halo ya. Terus aku yang kayak bentar ya aku syuting dulu gitu. Beneran diangkat sama dia. Jadi dulu tuh ada gosip-gosip gue punya nomor telepon Prilly itu bener. Beneran. Seru banget nih ngobrolnya nih. Melihat Anwar malu-malu bagaimana. Jangan kemana-mana, tetap di OTW pokoknya kita nonton. Selalu bahagia saat hujan turun. OTW. Tenaga ahli Yayasan BUMN Bidang Lingkungan. Wow. Dosen UGM. Wow. Punya klub bola. Wow. Scuba diver. Wow. Pemenang piala FFI. Wow. Pemeran pembantu terbaik. Wow. Segala macam pencapaiannya pokoknya. Tapi nih ya di Piala FFI itu perannya bisa ini yang viral waktu itu. Oh iya. Ya, Mata cuman kiri. sebelah mata kiri. Yang nangisnya cuma sebelah mata doang, kok bisa? Ya, ya jadi tuh waktu itu syuting film judulnya Budi Pekerti. Sutradara itu detail banget. Jadi dia tuh bukan cuma air mata doang yang diatur sampai kayak menelan ludah, lirikan mata. Jadi misalnya di dialog ini abis itu kamu ngelirik matanya ke kanan. Jadi kita tuh latihan sambil nulis gitu. Terus misalnya aku tanya kenapa harus ngelirik ke kanan, itu ada jawabannya karena saat ngelirik ke kanan itu ini gitu. Nah pas air mata ke kiri itu dia bilang ya karena menurut penelitian di Yunani gitu ya, kalau keluar air mata di kiri duluan tuh itu artinya air mata kekecewaan gitu. Jadi kiri dulu baru kanan gitu. Ya udah terus pada saat itu nggak tahu ya mungkin karena konsentrasi didukung sama situasi jadi bisa. Beda. Kalau suruh milih film apa sinetron nih? Aku pilih film. Karena kalau sinetron kan kejar tayang. Aku nggak bisa diving, nggak bisa ngajar, nggak bisa ini. Kalau film kan 1 bulan syuting selesai. Habis itu aku bisa kegiatan lain. Iya, gitu. Nanti ada project lagi, bikin film lagi. Iya, jadi abis syuting film biasanya aku pergi tuh trip diving kemana gitu, ke timur atau mancing. Kalau sinetron kita 3 tahun kejar tayang 3 tahun nggak kemana-mana. Bahkan gak cuman Prilly yang nangis sendiri, dia juga pernah bantuin temennya Lawan mainnya? Iya. Gimana tuh caranya bantuin nangis? Enggak, aku kan orangnya cepet nangis. Ya. Kalau gua mah bantunya Itu mah ngancem itu. Kak Prilly beda ada treatmentnya buat beda treatmentnya. mancing gitu. Gimana Kak? Aku kan orangnya cepet nangis. Nah, jadi kadang tuh aku sebelum tag suka masih ketawa-ketawa gitu. Terus pas tag nangis. Nah, itu nggak mancing yang lain. Karena yang lain, karena abis ketawa-ketawa sama aku, pas di adegan jadi masih kebawa Gitu. ketawa-ketawanya gitu. Dia bilang, aku nggak bisa ngikutin kamu yang cepet nangis. Akhirnya pada saat itu, ya udah kita saling membantu aja. Waktu itu adegannya ceritanya putus gitu kan. Terus akhirnya kita sama-sama duduk nyetel musik yang menurut dia itu bisa mancing emosinya. Terus aku duduk di samping dia, aku pegang tangannya gini, pegang tangannya gini. Terus aku natap mata dia lama. coba tatap. Terus aku natap dia itu kayak bener-bener aku udah masuk ke dalam karakter dan aku ngasih isyarat ke dia bahwa ini terakhir kali kita ketemu. Kita mau putus gitu loh. Dalam, masukin ke dalamnya Anwar. Tukang urut bayi.
Ini lagi fokus. Ini lagi fokus. Lagi digendam. Itu sekarang terakhir aku ketemu sama kamu. Tuh kan nangis gitu. Iya. Berhasil. Tapi bener tahu. Matanya kayak uang gendam langsung nangis. Nangis. Ditransfer energinya. Jadi nggak perlu mikir yang kisah sedih dia. Gak usah. Aku juga abis syuting nih sama, aku syuting sama Om Surya Saputra. Adegannya tuh susah banget. Terus adegannya kita itu di stasiun. Dan stasiun kan nggak bisa ditutup ya. Jadi orang lewat ngeliatin, kan itu nggak konsen. Itu aku sama Om Surya cuma tatap-tatapan, kita pegangan tangan. Terus kita tatap-tatapan udah dalam karakter ya. Aku sebagai anak dia sebagai papa aku. Udah kita tatap-tatapan aja langsung emosinya muncul banget, terus langsung bisa nangis gitu. Jadi emang kalau sama lawan main tuh harus bisa chemistry-nya dapet gitu. Pentingnya banget ya chemistry ya. Itulah namanya butuh ada Dia reading. karena udah profesional, udah into banget ke karakternya. Iya. Kalau lu tadi nangis tuh mikirin apa? Tadi ada ini, belum bayar cicilan. Honor belum turun. Ngalir banget tadi. Ditagih leasing. Ngalir. Aku pengen nanya nih, waktu nerima piala FFI, Ya. pas speech itu ada pesan tersirat, apa itu? Nah, Waktu itu aku Speech-nya. bilang piala ini juga untuk mereka yang selalu diremehkan gitu, dianggap nggak bisa, dan akhirnya nyampe di hari ini gitu. Karena waktu aku perpindahan dari sinetron ke film, itu kan aku tuh dibully mulu. Jadi misalnya aku dipilih sama orang untuk main film A gitu. Nah nanti di Twitter rame, kenapa sih harus pilih pemainnya, emang dia bisa acting gini. Terus aku tuh dianggap kalau ngedapetin peran itu karena followers aku banyak, jadi produser mau pakai aku buat marketing, tapi sebenarnya acting aku jelek kayak gitu. Banyak Dipandang banget. sebelah mata Iya, sama netizen. dipandang sebelah mata karena aku mengawali karir dari sinetron dulu Iya. gitu. Nah, terus kan aku kan nggak mau bales komentarnya dengan aku ngamuk balik atau aku sedih gitu ya. Jadi aku terus belajar acting dan mencoba memberikan yang terbaik sampai dapat penghargaan Festival Film Indonesia. Itu kan penghargaan tertinggi untuk film. Jadi aku pengen banget bisa ngomong kayak gitu, bahwa ya aku yang tadinya diremehin akhirnya udah bisa ngebuktiin ke diri sendiri bahwa aku tuh bisa kalau misalnya kerja keras gitu. kalau Bang Diki pernah nggak ada satu momen diremehin dalam hidupnya? Waktu miskin selalu setiap hari. Kalau di karir ini sekarang yang udah didapetin. Sekarang ini, oh alhamdulillah sudah tidak ada. Dulu waktu masa transisi di kala aku masih aktif kerja biasa, yang berangkat pagi pulang sore dengan penghasilan tidak, ya gitulah, tidak menentu lah gitu kan. Nyokap pernah nanya ke gue, Dikin mau jadi apa, gimana mau kawin, duitnya dari mana gitu. Akhirnya gue bisa membuktikan gue kawin pakai duit sendiri dan bisa membahagiakan istri dengan uang sendiri. Mantap Bang Diki. Pernah nggak diremehin? Kalau gua pernah diremehin calon mertua dulu. Katanya kerjaan gue tuh nggak pasti, kayak Nggak jelas. stand up, nggak ada kerjaan yang kalau di tempat gue tuh harus PNS. Iya. Sedangkan gue kan DGN. Panas dingin. Iya. Jadi gue diremehin, katanya kerjanya nggak bisa ngidupin anaknya. Makanya gue kalau sekarang itu kerjaan ambil. Lihat sekarang. Wah keren. Masih nabung. Gak apa-apa kan, semua kan proses. Iya, proses. Pelan-pelan tapi kita membuktikan. Nah, yang penting uangnya halal daripada ngambil duit rakyat. Masuk ke situ. Nggak ada Kiki, ada Prilly loh. Iya kan? Gitu. Gantinya Kiki Prilly. Saya tadi juga kan bilang kan, kamu sama aku kan kalau misalnya kru banyak yang bilang ramah, karena orang pada ngomong aku juga kan gitu kan. Iya. Kenapa pundak Terus pada minta foto, dia kan dikasih kan. Kenapa kamu sampai akhirnya menjadi sosok artis yang ramah gitu? Kan banyak ya artis kan yang kayak sombong ya. Aku suka ini kan, kayak casting di bawah mama, casting gitu. Terus ada almarhum Kak Olga. Kak Olga ya. Ya, terus aku bilang, "Mah, aku ngefans banget, aku mau foto." Nah, aku foto, tapi Kak Olganya tuh kayak lagi makan gitu. Terus aku bilang, "Kak Olga, boleh minta foto gak?" Terus manajernya yang nolak, "Ntar ya," gitu. Terus karena aku juga nggak mau ganggu dan takut juga itu pertama kali aku minta foto sama artis kan. Akhirnya aku kayak, oh ya udah deh, aku jalan lah tuh sama papa mama. Udah, aku udah nggak pengen juga. Terus tiba-tiba Kak Olga manggil aku dari jauh. Kamu Dek gitu. Terus aku manggil, nengok kan, siapa nih yang manggil? Oh Kak Olga yang manggil. Terus dia nyamperin aku, "Kamu udah mau pulang kan? Ya udah foto dulu, kapan lagi bisa ketemu." Nah terus akhirnya kita foto bareng, foto keluarga, aku, almarhum Kak Olga, mama, papa, dan fotonya dicetak sama mama aku sampai sekarang dipajang di rumah. Gitu. Jadi itu ya. Ya jadi itu menginspirasi aku bahwa kayak, ya
mungkin almarhum Kak Olga nggak inget sama aku ya, pada saat itu aku anak kecil yang minta foto sama dia. Tapi foto dia dan kebaikan dia itu sampai sekarang aku kenang dan menjadikan aku tuh jadi aku yang sekarang. Aku kayak mengamalkan kebaikan Kak Olga ke fans-fans aku Masya juga. Allah. Kemarin aku pernah, baru banget kemarin. Lagi makan juga. Bukan, karena aku dari Jogja kan. Ya. Syuting di sana tuh, syuting makan-makan. Set, rame semua orang Oh, nih. rame. Aku di mobil, tiba-tiba ada ibu-ibu nangis datang nih. Nangis. Aku posting di Instagram aku. Ya. Terus dia nangis. Oh, iya, meluk- gua lihat Instagram. Iya, meluk aku kan. Oh, aku bilang kenapa? Gini-gini. Iya, kangen Kak Olga. Katanya gitu kan. iya, Terus aku iya. bilang kayak, terus meluk aku sambil ngedoain panjang umur ya, sehat terus. Udah selesai dong. Ya berdiri aku bilang ini. Iya, ntar doain buat Kak Olga. Aku tanya, emang siapa Bu? Nggak tahu, ini Kak Ruben kan. Dia udah nangis. Udah sedih loh. Dia udah nangis Udah loh. dilus-lus, udah dilus-lus. Udah bangga gitu kan. Kenapa orang bisa ngefans sama aku pengen nangis kan? Pas dia mau jalan lagi, emang kakak siapa? Terserah ibu siapa aja Bu. Kak Ruben. Rasanya jadi biasa aja nggak apa-apa Iya. sih. Kayak jadi lelucuan aja. Cuman awalnya kayak aku sempat bilang kayak dalam hati aku kayak sedih dikit kayak ya pengen deh masih biar orang lain tuh tahu karakternya ini tuh Anwar gitu. Iya. Tapi kalau disamain kadang suka disamain ke Olga, Kak Ruben, aku tetap enjoy the moment kan. Enjoy the moment. Karena kayak mudah-mudahan bisa Exactly, seperti itu. Ini ngobrol sama Prilly, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di OTW. Berada jauh di sana dan aku di rumah, memandang kagum pada dirinya dalam layar kaca. Apakah mungkin seorang biasa menjadi OTW? Alhamdulillah kita masuk ke segmen sekte. Apa tuh? Segmen favorit Ate. Kenapa favorit? Makan Karena gitu. ini segmennya Oh, seru makan, Kak. banget. Ini namanya Sukiyati. Sukiyati. Ya Allah. Tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba orang Cianjur lo sebut sini? Kenapa dari Jepang ke situ? Sukiyaki. Kamu ambil sini nggak Pak? Oh, iya, Iya, iya. pilih Selera aja. kamu. Kamu bisa Take bisa home sambil service. ngobrol ya. Oke. Prilly katanya, Ham. Sabar. oh sabar apa? dulu. Ini kamu mau sini aku tuang. Ini keren, ini keren. Centil. Itu centil. Hashtagnya Lite. Prilly Ate. Udah bikin hashtag. Amin. ya. Tiba-tiba bikin hashtag sendiri. Light. Terima kasih. Sama-sama. Prilly, Ya. katanya di rumah sering bantuin ART-nya masak, betul? Bener nggak, Mbak? Kata gue banyak. Itu. Bukan banyak. Banyak di Kirain rumah. bahwa- Ya, Kak Prilly ini malah dia yang sering masak dibanding ART-nya. Ya, Katanya kok bisa? bener. Jadi sekarang itu aku tuh tinggalnya di apartemen karena lebih dekat sama kantor kan. Jadi pulang ke rumah yang di Tangerang tuh sekali-sekali aja lah. Ya. Nah di apartemen itu aku tinggalnya sama mbak aku sama asistenku. Dia nggak bisa masak. Oke, nggak bisa masak. Jadi kalau pagi-pagi atau apa, Neng kita hari ini makan apa? Karena aku yang masak gitu. Tapi mohon maaf, digaji tetap dia. Sabar. Kenapa emangnya? Ya kok Kenapa, Kak Dik? dia yang gaji dia yang capek? Itu juga. Enggak, karena kan aku emang suka Oh, masak. emang heavy masak. Terus kayak bingung juga kan kalau masak buat diri sendiri kayak sayang bahannya udah banyak gitu. Jadi ya udah kadang aku masakin buat mbak aku, buat supir aku juga gitu. Jadi misalnya masak apa nih? Misalnya masak kimchi sup gitu. Oke. Ya pasti kan jadinya satu panci. Ya udah jadi buat mbak juga, buat supir aku juga. Terus misalnya masak biasanya aku kalau lagi nggak syuting tuh masaknya agak berat, misalnya kepiting saus Padang gitu atau opor atau soto Betawi. Nah, itu biasanya masakin buat sekalian buat mbak sama Oh, buat ribet kayak di restoran gitu. ya. Tahu nggak? Dia tuh kalau dia tuh seneng masak yang partai besar. Kayak orang catering kalau kena masak. Apalagi kalau lebaran kan. Lebaran, Iya, iya. Dia masak suka yang kata sekuali gede, masaknya di lantai kan. Enak loh ini makanannya. Enak kan? Ini masakannya. Makasih. Ini masakan siapa? Hah? Masakan siapa saya tanya? Lu lihat aja berapa segmen gue di sini tadi. Kapan masak? Bener nggak? Kadang aneh banget. Beberapa segmen bilang Anwar masak ya, berapa segmen ngobrol di sini. Tiba-tiba segmen terakhir lah. Mana? Diplototin dulu. Ibu-ibu tim OTW yang masak. Enggak, itu memang helper. Dia tuh chef aku. Oh, gitu. Gitu. Karena kalau chef itu kan harus kerja berkesinambungan ya. Iya benar. Kak Prilly, Kak Prilly punya hobi baru lagi nggak sih?
Untuk saat ini udah kewalahannya ingin waktunya. Terus semua ya, kayaknya ya. Ngatur waktunya. Soalnya hobinya tuh aku jalanin jadi kayak kegiatan rutinitas. Kayak hampir seminggu itu kalau bisa seminggu 3 kali training free diving. Jadi aku training, terus nanti scuba pasti setiap bulan ada trip. Terus kalau scuba diving kan tripnya agak jauh-jauh. Terus mancing pasti sebulan sekali ada. Jadi udah cukup dengan hobi yang ada. Jadi biasanya kalau scuba diving kamu kemana aja? Aku udah ke NTT, ke Labuan Bajo, terus ke Kupang, terus jauh ya? udah ke Banda Neira, udah ke Ternate. Udah kayak ini, Ke daerah Kuping. Aku bisa ikut ya kalau bisa free time ikut dong. Mau? Free time. Oke. Kita eksplorasi laut ya. Iya boleh. Masuknya Tapi cepet berani juga lo. gak? Berani. Ya, oke. Pokoknya apapun aku lakukan, dia penting sama kamu, aku Nice. Yang penting, Nice. yang penting kamu berani. Yang penting kamu berani. Berani, iya Yang penting dong. kamu berani. Berani. Diki, gue tonjok Diki, mata gue sumprit ya. Diki, jangan kayak gitu Dika. Gue jadi laki Diki. Ya bang, ya bang. Ya. Pokoknya Prilly tuh suka cowok, mohon maaf ya, karena dia emang hobinya kan yang challenge semua. Dia suka cowok yang pemberani. Gua banget. Kamu berani gak? Berani saya? Oh, Mau apa ayo saya tantangin, semua challenge kehidupan bisa. oh suka berani kamu. Bokir. Kesel banget musiknya bukan di support system, malah dikasih musik setan. Support system. Kak Prilly, Hah? sampai sekarang masih ada yang manggil Sisi. Iya iya. Gara-gara Oh, sinetron dulu Iya. iya. Iya, itu Udah nggak ada sih. booming banget itu. Nggak ada. Nggak ada. Mungkin jarang banget. Mungkin kalau aku lagi di daerah mana, terus ketemu sama anak kecil. Nah biasanya anak kecil itu tuh suka nontonin ulang. Nah itu biasanya iya. Tapi kalau sekarang sih udah manggilnya Prilly aja. Dia kan dulu pernah cerita ya kalau dia suka ngomong sama pohon. Kalau gue bilang sih kalau orang tuanya ngeh ya, itu cikal bakal seorang Prilly menjadi aktris besar. Karena dari kecil aja dia udah reading. Iya. Reading sama pohon. Bener gitu kamu kan. sendiri iya. Iya. Udah reading itu dulu. Dia nggak sadar aja Iya orang tuanya. positifnya gitu ya. Positif. Itu aku udah Bener. acting loh. Udah Iya. Imajinasi udah tinggi gitu. Coba spesial buat OTW kita reka ulang sebentar aja. Kalau misalnya ini pohon. Ini pohon Kamu, tuh. ya kamu ajak ngobrol. Ah, pohon toge. Diki pohon penasaran, toge. beneran Diki penasaran. Ya, kayak Apa ya, gimana Bang? sih? Itu kan SD ya? Iya SD nih. Coba. Ini pohon nih. Palingan aku kayak si Oli mana ya? Oli tuh belalang aku. Belalang. Jadi Jadi belalang dulu. Belalang. Nah, ini belalang ini. Belalang aku namain. Oh. Belalang. Iya. Mana ya dia ya? Males ya pelajaran ini, males masuk kelas ya. Iya. Kamu kenapa itu batangnya? Kok gitu sih? Nah kan. Iya. Ini getah ya? Oh. Rukiah nih anak. Kak Prilly. Nah, aku tuh suka mikir, pohon tuh sakit gak sih kalau kita iya. kolek gitu? Kolek itu cubit Aku gitu suka sakitnya. mikir, jadi aku waktu SD, kamu sakit gak kalau aku giniin gitu? Apalagi diukir lop-lopan gitu, ate lop pilih gitu. Masuk lagi. Masuk Kak Prilly, lagi. terima kasih banyak udah main ke OTW ya. Pokoknya sukses terus. Terus pencapaiannya ya. Cepet dideketin jodohnya dah pokoknya kamu ya. Amin amin. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan OTW. Jangan lupa saksikan OTW Sabtu Minggu 8.30 hanya di Trans 7.